Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang budiman, channel Tausiah Cinta dalam tema Fikih Pasutri kali ini akan membahas seputar hukum fantasi seks atau berimajinasi seks dengan perempuan lain. Fantasi seks adalah fenomena psikologis yang pasti dialami oleh setiap orang, yaitu upaya untuk menghalau perasaan atau hayalan sedang melakukan seks dengan objek, tempat, atau suasana tertentu. Fantasi seks terjadi biasanya apabila seseorang melihat objek tertentu yang indah dan mempesona di depan mata. Misalnya, seorang laki-laki melihat secara langsung atau melihat secara tidak langsung melalui video atau gambar seorang perempuan erotis dengan segala keindahan pinggul, payudara, bibir dan lehernya, atau seorang perempuan melihat secara langsung atau tidak langsung laki-laki yang kekar perkasa dengan segala kerasnya urat di sekujur tubuhnya. Fantasi seks juga bisa terjadi jika seorang laki-laki atau perempuan membayangkan mantannya, bagaimana rasanya kalau dipeluk dan didekap dia, dicium dan bersetubuh dengannya. Persoalan yang perlu dijawab adalah bagaimana fikih pasutri menjawab status hukum fantasi seks, yaitu seorang suami atau istri berimajinasi sedang bersetubuh dengan perempuan atau laki-laki lain pada saat dirinya sedang bersenggama dengan pasangan sahnya, atau seorang pasutri bersenggama dengan pasangannya tetapi ia justru membayangkan sedang bersetubuh dengan orang lain. Hukum fantasi seks di kalangan madhab Syafi'i terjadi silang pendapat dan perdebatan sehingga terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama menyatakan bahwa fantasi seks hukumnya adalah haram, sedangkan kubu yang kedua mengatakan bahwa fantasi seks hukumnya adalah boleh-boleh saja, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz 7 halaman 205 sebagaimana berikut: wati'ah halilatahu, seorang laki-laki saat bersenggama dengan istrinya mutafakkiron fi mahasini ajnabiyatin, justru ia membayangkan kecantikan perempuan lain, hatta khayyala ilaihi annahu yata'uha, sehingga ia berfantasi atau berimajinasi seolah-olah sedang bersetubuh dan bersenggama dengan perempuan tersebut. Fahal yahrumu dzalika tafakkuru wat takhayyulu, apakah status hukum fantasi seks atau imajinasi seks tersebut dihukumi haram? Ikhtalafah fi dzalika jam'un mutaakhirun ba'da anqulu innal mas'alata laisat mangkulah.
ulama-ulama mutaakhirin dari kalangan madhab Syafi'i terjadi silang pendapat antara yang satu dengan ulama yang lain. Terjadinya perdebatan ini karena tidak ditemukan dasar argumen yang jelas, baik berupa argumen Al-Quran atau hadis dalam persoalan ini. Faqala jam'un muhakkikun ka Ibnil Firqah wa Jamalil Islam Ibnil Bizri wal Kamalir Ruddadi Syarihil Irsyad wal Jalalis Suyuti wa ghairihim yahillu dzalik. Ibnu Hajar melanjutkan gagasannya bahwa sekumpulan ulama tahqiq, mayoritas ulama tahqiq seperti Ibnul Firqah, Imam Al-Kamarur Ruddad, Imam As-Suyuti, dan imam-imam lainnya menyatakan dengan tegas bahwa melakukan fantasi seks atau berimajinasi, berhayal, sedang bersenggama dengan perempuan lain, status hukumnya adalah halal untuk dilakukan. Waqtadahu kalamut taqiyus subkiyyu fi kalamihi ala qaidati saddid dzara'i. Sedangkan Imam Taqiyuddin As-Subki lebih memilih dan mengomentari bahwa kasus ini dihukumi dengan menggunakan dasar kaidah fikih, yaitu saddud dzara'i, menutup segala kemungkinan serta tidak memberi ruang terjadinya hal-hal yang negatif berupa perbuatan maksiat, yaitu perzinahan. Wastadallah al-awwalu lidzalika bihadisin innallaha ta'ala tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha. Argumen ulama mutaakhirin yang menyatakan legalitas melakukan fantasi seks dengan perempuan lain berdasarkan hadis bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala sesuatu yang terbersit dalam pikiran umatku. Wala karadtuhu bi annal haditha laisa fi dzalik bal fi khatirin taharraka fi nafsi hal yaf'alul ma'siyata kazina wa muqaddimatihi aula. Namun demikian, kita bisa menolak bahwa hadis di atas bukan berbicara soal fantasi seks, akan tetapi berbicara dalam konteks resiko yang memungkinkan seseorang termotivasi untuk mengerjakan maksiat seperti zina dan hal-hal yang bisa mengantarkan pada perzinahan atau memang tidak mengantarkan pada maksiat. Fala yu'akhadhu bihi illa in sammama ala fi'lihi. Dengan demikian, jika tidak ada risiko terjerumus dalam perzinahan, maka status fantasi seks itu adalah boleh, kecuali dengan fantasi seks tersebut muncul motivasi akan mengerjakan perzinahan. Bikhilafil hajisi wal wajisi wa hadithin nafsi wal azmi. Tentu ini jelas berbeda dengan seseorang yang mempunyai obsesi, orientasi, ambisi, motivasi, dan tekad untuk melakukan hal perzinahan dengan melakukan fantasi seks. Wa ma nahnu fihi laisa biwahidin min hadhil khamsah.
Sementara dalam kasus fantasi seks atau berimajinasi bersenggama dengan perempuan lain tidak masuk pada kategori 5 hal yang terlarang, yaitu obsesi, orientasi, ambisi, motivasi, dan tekad untuk melakukan perzinahan. Kenapa? Li'annahu lam yahtur lahu inda dzalika tafakkuri wa takhayyuli fi'lu zinan wala muqaddimatun lahu fadlan anil azmi alaih. Sebab fenomena fantasi seks atau melakukan adegan-adegan pengantar imajinasi seks tidak punya resiko terperosok dalam jurang perzinahan yang tentu saja berbeda dengan tekad untuk melakukan perzinahan. Wa innamal waqi'u minhu tasawwuru qabihin bisurati hasani. Fantasi seks atau imajinasi seks hanya sebatas mempermainkan rasa dari hal-hal atau sesuatu yang terlihat jelek di depan mata, difantasikan, diimajinasikan atau dibayangkan menjadi sesuatu yang mempesona di depan mata. Fahuwa mutanasin lil wasfid dzati mutadzakkirun lil wasfil aridi bi'tibari takhayyuli. Artinya, fantasi seks hanya sebatas menggiring sesuatu yang bersifat aksidental pada sesuatu yang bersifat insidental berdasarkan imajinasinya. Wadzalika la mahdhura fihi. Tentu hal yang demikian tidak dilarang. Melakukan fantasi seks tidak dilarang. Kenapa? Idghayatuhu annahu tasawwuru syai'in fid dhihni ghairu mutabiqin lil khariji. Sebab tujuan puncak dari fantasi seks hanya sebatas mengolah rasa, bukan pada hal-hal yang bersifat nyata. Fantasi seks hanya sebatas mempermainkan indahnya pesona idealita, bukan pada realita. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada Pak Sutri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.